Selamat malam Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan diri untuk belajar bersama dalam pemahaman Alkitab minggu ini. Apa yang akan kita bahas adalah dari Matius 20 ayat 1 sampai 16 dengan tema bekerja dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu ketika kami boleh kembali belajar bersama di dalam pemahaman Alkitab, dan kiranya Roh Kudus memampukan kami tidak hanya untuk mendengar, namun kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan firman Tuhan dapat kami hidupi dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk segalanya. Amin. Seperti yang sudah saya singgung tadi, tema kita hari ini bekerja dengan sukacita. Bapak Ibu, saya mencoba untuk membuat sebuah list jawaban atas pertanyaan yang ada di dalam benak saya ketika saya membaca tema ini. Yaitu pertanyaannya begini: kenapa orang dalam bekerja menjadi tidak sukacita? Kenapa orang dalam bekerja menjadi tidak sukacita? Pertanyaannya seperti itu. Dan jawaban di dalam list saya ternyata cukup banyak. Kemudian dari jawabannya banyak itu saya mencoba menyempitkan, menyimpulkan semua jawaban itu, dan akhirnya mendapatkan satu kata, yaitu motivasi. Motivasi yang menjadi dasar kita bekerja adalah yang menentukan apakah kita akan sukacita dalam melakukannya atau tidak. Nah, di dalam perikop yang kita bahas pada hari ini, Tuhan Yesus menjelaskan hal kerajaan Allah melalui perumpamaan tentang dunia kerja. Dalam hal ini aktivitas pekerjaan di kebun anggur. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Nah, hal kerajaan Allah katanya seperti seorang pemilik kebun anggur yang mencari pekerja-pekerja bagi kebun anggurnya pada 5 saat yang berbeda. Nah, coba kita lihat dari ayat 1 ya. Jadi pagi-pagi buta, pemilik kebun anggur itu keluar mencari orang-orang yang mau bekerja di kebun anggurnya. Nah, dari kata pembuka di dalam perumpamaan ini, maka cukup jelas kalimat ini menggambarkan bahwa cerita yang sedang disampaikan ini akan membahas tentang sebuah makna kiasan yang melambangkan tentang Allah dan umatnya. Perlakuan pemilik kebun anggur terhadap orang-orang upahan memberi gambaran tentang salah satu aspek kerajaan Allah, yaitu tentang bagaimana cara Allah merespon semua orang yang dari waktu ke waktu dipanggil oleh Dia dan bekerja baginya di dalam kerajaannya. Nah, pada ayat yang kedua dikisahkan bahwa ketika ia menyuruh kelompok yang pertama, si pemilik kebun anggur ini, yaitu kelompok yang dari pagi-pagi sekali sudah bekerja di kebun anggurnya, nah sang pemilik ternyata membuat kesepakatan bahwa ia akan mengupah 1 dinar sehari dengan mereka. Yang menarik pada ayat 3-7 kita lihat bahwa Tuan itu kemudian menemukan pekerja lain pada pukul 9, pukul 12, pukul 3. Keterangan tentang jam-jam pekerja-pekerja itu datang ini semakin lama semakin singkat kalau dihitung dari bekerja seharian. Jadi makin kesini ya makin sore gitu. Waktu bekerjanya semakin cepat, semakin singkat. Tetapi dengan mereka yang waktu kerjanya makin singkat ini, pemilik kebun anggur tidak mengadakan atau tidak membuat kesepakatan tentang upah yang akan diberikan kepada mereka. Dia cuma berkata apa yang patut, bukan nominal seperti yang datang tadi pagi-pagi sekali. Dikatakan 1 dinar. Kemudian pada jam 5 sore, pemilik kebun itu kembali menemukan pekerja-pekerja yang nganggur di pasar. Pun dengan pekerja yang
semakin sore ini, jam 5 ya baru diketemukan, dia juga tidak menyepakati tentang nominal dia akan dapat upah berapa nih si pekerja. Dalam dialog diungkapkan keadaan mereka cuma ya malang, mereka menganggur sepanjang hari karena nggak ada orang yang mengupah mereka. Dan situasi itu kayaknya cukup untuk menjadi alasan si pemilik kebun anggur kemudian mengirim mereka, si penganggur-penganggur ini ke kebun anggurnya. Kemudian pada ayat 8 sampai seterusnya digambarkan bahwa konflik di dalam cerita ini dimulai. Ketika senja telah tiba, saatnya upah itu dibayarkan. Dan pembayaran upah diawali dengan instruksi sang pemilik kebun kepada mandornya agar si mandor ini membayar yang datang terlebih dahulu. Jadi urutannya kebalik nih. Kelompok yang terakhir yang datang bekerja duluan pagi-pagi banget itu dibayarnya belakangan, tapi yang baru-baru datang, sore-sore baru hadir, baru kerja, itu dibayar terlebih dahulu. Kenapa? Pertanyaannya kan, kok bisa kayak gitu? Karena pembalikan urutan pembayaran itu sepertinya mengacu pada sebuah perumpamaan yang berkata yang terakhir menjadi yang terdahulu dan sebaliknya. Kalau kita lihat dalam Matius 19, itu secara teologis. Tapi kalaupun kita lihat secara teknis, pembalikan urutan dalam pembayaran upah ini sepertinya juga memaksa orang-orang yang terdahulu datang, yang pagi-pagi banget itu datang. Mereka melihat berapa upah yang diberikan kepada mereka yang cuma bekerja sebentar. Orang yang pagi-pagi datang ini melihat bagaimana si pemilik kebun itu memberikan upah kepada orang yang datang jam 5 sore, jam 3 sore, jam 9, jam 12. Karena kan dia dikasihnya terakhir gitu, jadi dia bisa melihat. Dan ketika mereka melihat orang-orang yang datang sore-sore ini, wah dikasih 1 dinar. Jelas mereka yang bekerja lebih lama, yang kerjanya datang dari pagi, mereka merasa sepertinya saya harus dibayar lebih dari 1 dinar. Kenapa? Karena jelas mereka bekerja lebih lama. Tentunya ketika bicara tentang produksi, produk yang mereka hasilkan tentu jauh lebih banyak dari yang baru datang. Tetapi harapan itu ternyata tidak terjadi. Karena setelah mereka menerima upah, mereka lihat bahwa itu adalah 1 dinar. Nah, berbicara tentang yang terakhir menjadi yang terdahulu, ternyata kalimat yang kurang lebih sama pernah muncul di dalam Matius 19 ayat 30 seperti yang tadi saya sempat singgung. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ayatnya seperti itu. Namun di dalam Matius 19 ini konteksnya adalah jawaban Yesus kepada Petrus ketika Petrus menanyakan upah apa yang akan diterimanya karena ia sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Maka sang guru menjawab bahwa para murid akan dipermuliakan, namun sangat mungkin orang lain yang mengikuti Yesus belakangan juga akan dipermuliakan. Bapak Ibu, kedua ayat ini mirip sekali. Sekalipun muncul dari 2 perikop yang berbeda, kemudian kita melihat bahwa maknanya sebenarnya sama. Karena menampilkan sisi atau pandangan Yesus yang sama terhadap sebuah peristiwa. Apa yang sebenarnya hendak disampaikan melalui kedua ayat yang mirip-mirip ini? Pertama, kita harus memastikan bahwa Yesus tidak sedang bicara tentang hierarki di dalam kerajaan Allah. Nggak ada yang satu lebih utama dari yang lain, yang satu lebih tinggi, lebih hebat dari yang lain, itu tidak berlaku. Bukan berarti ketika yang terdahulu masuk kemudian jadi lebih tinggi dari yang belakangan masuk dan sebaliknya.
kerajaan Allah adalah kehidupan yang setara. Ya, kerajaan Allah adalah kehidupan yang setara dengan Allah sebagai raja, dan semua orang, semua umatnya adalah sahabat dan saudara. Jadi kedua ayat ini nggak boleh ditafsirkan sebagai dasar memahami adanya strata atau hierarkis di dalam kerajaan Allah. Kedua, secara khusus teks-teks ini sesungguhnya ingin mengajukan sebuah kritik yang tajam terhadap orang-orang Yahudi yang kerap kali merasa diri mereka paling berhak untuk menikmati kerajaan Allah. Bahkan jikapun ada orang-orang non-Yahudi, mereka harus berada di bawah orang-orang Yahudi. Ini kan yang menjadi fenomena yang paling sering ditemui ya pada zaman Yesus. Dan jelas Yesus menolak pandangan semacam ini. Orang-orang Yahudi tetap dicintai Allah, namun Allah juga mencintai dengan sama besarnya orang-orang non-Yahudi. Allah memang mengasihi murid-murid perdana yang berani mengambil resiko untuk mengikuti Yesus. Atau bisalah kita masukkan di dalam perumpamaan itu sebagai orang yang terdahulu datang. Tetapi dengan kasih yang sama, dengan cinta yang sama, Allah juga memperhatikan orang-orang lain yang mungkin tidak masuk di dalam hitungan di mata para orang-orang yang datang terdahulu. Tetapi di mata Allah, mereka sama dicintai dan dikasihi. Bapak Ibu, perumpamaan di perikop ini adalah gambaran prinsip anugerah Allah di dalam kerajaannya. Penambahan penggarap pada jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 sore untuk bekerja di kebun anggur itu kemungkinan bukan karena kebun anggur itu terlalu luas untuk ditanami, melainkan disebabkan oleh banyaknya orang yang menganggur di jalan, di pasar. Dan belas kasihanlah yang kemudian membuat si pemilik kebun ini memerintahkan mereka untuk bekerja di kebunnya. Bukan pertimbangan tentang kecakapan, tentang pengalaman mereka dalam bekerja, skillnya seperti apa, bukan tentang itu. Tetapi karena belas kasih si pemilik kebun. Oleh karena itu, setelah jam kerja usai, upah pun dibagikan dengan sistem yang sama, pukul rata. Kemudian kan muncullah rasa tidak puas nih dari antara para penggarap kebun anggur yang sudah datang sejak pagi-pagi betul, sebelum jam 9 pagi. Adilkah perbuatan sang pemilik kebun anggur itu dengan membayar mereka sama pukul rata? Sebetulnya adil. Kenapa? Karena kepada penggarap yang terdahulu sudah ada kesepakatan upah. Penggarap-penggarap yang datang pagi-pagi banget nih ya, udah ada kesepakatan upah 1 dinar. Sedangkan kepada penggarap-penggarap yang datang setelahnya, pemilik kebun anggur menyatakan kemurahan hatinya. Pasal 20 ayat 13 sampai 15. Pemilik kebun menyatakan kemurahan hatinya. Apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita melalui perumpamaan ini? Allah digambarkan sebagai pemilik kebun anggur yang bekerja tanpa henti untuk mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Ia menawarkan kerajaan surga bagi mereka. Ia mengajak mereka untuk terlibat aktif dalam pekerjaan-pekerjaannya, dan semua pekerjanya mendapatkan bayaran yang sama besarnya. Dan orang percaya yang digambarkan sebagai pekerja seringkali lupa akan status mereka sebagai pengangguran yang memang karena kemurahan hati Allah, kita ini diberdayakan sebagai pekerja. Makanya perikop ini diakhiri dengan pertanyaan tentang masalah manusia yang paling mendasar, yaitu iri hatikah engkau? Iri hatikah engkau ini di dalam bahasa aslinya,
kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia harafiahnya jahatkah matamu, tetapi kemudian maknanya jadi iri hatikah engkau. Ya, kurang lebih seperti itu, sama aja. Tetapi ungkapan ini biasa dipakai untuk menggambarkan rasa cemburu, rasa dengki, iri hati atas kebaikan orang lain. Dan pertanyaan inilah yang harus kita jawab di dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu, setiap orang percaya hidup di dalam anugerah dan kemurahan Allah. Dan dalam melayani misi kerajaan Allah, setiap orang harus memberikan waktunya, pikirannya, tenaganya, bahkan materinya untuk beberapa kasus tertentu, dan bukan menjadi hal yang seharusnya kita bisa menuntut Allah atas itu semua. Bukan menjadi hak kita untuk menyuruh Allah, memerintahkan Allah untuk menghargai jerih lelah yang kita berikan. Sebab Dia telah mengaruniakan kehidupan yang abadi bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk itu mengucap syukurlah bahwa Allah bukan saja mengampuni dosa kita, tetapi juga mau mengkaryakan hidup kita bagi pekerjaan-pekerjaan baik di dalam kerajaan-Nya. Dan kita akan menghargai anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan itu dengan melayani lebih sungguh lagi dan melayani lebih sungguh lagi. Namun sebaliknya, kita tidak akan pernah bisa mengucap syukur dan bersuka cita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, apalagi pekerjaan yang berat, yang menuntut emosi, yang menuntut tenaga, waktu, ketika hati kita masih diselimuti oleh rasa-rasa yang tidak seharusnya, iri hati, dengki, rasa tidak nyaman, kemudian tidak mau untuk terlibat dan lain sebagainya. Ini tidak akan membuat kita berhasil untuk terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Itu adalah penghambatnya. Jadi sebenarnya pesannya sederhana. Bersyukurlah atas cinta Allah di dalam hidup kita. Dan ketika kita betul-betul memaknai syukur itu, menghidupi syukur itu, maka itu akan terwujud kok di dalam sikap hidup kita, sikap spiritual kita. Jangan merasa bahwa Allah hanya mencintai kita doang. Apalagi jangan berduka jika ternyata Allah juga mencintai orang lain sama besarnya seperti cinta yang kita peroleh. Termasuk mungkin Allah mencintai orang-orang yang tidak kita suka. Karena cinta Allah sungguh amat tidak terbatas. Bapak Ibu, pekerja yang hitung-hitungan pasti tidak akan merasa sukacita dalam melakukan berbagai pekerjaan, apalagi di dalam pekerjaan-pekerjaan baik Allah. Sebenarnya murid atau umat yang telah lama meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus sudah berkali-kali lipat menerima upah dari Allah. Sepanjang mengikut Tuhan, itulah mereka mengalami persekutuan yang indah, mereka mengalami damai sejahtera, mereka mempunyai banyak saudara di dalam sebuah persekutuan. Dan ketika kita hitung-hitungannya cuma materi, maka kita tidak akan pernah bersuka cita karena kita tidak melihat bahwa hal-hal yang lain di luar materi itu menjadi sebuah sukacita juga, sebuah upah juga yang perlu kita syukuri. Untuk itu marilah kita bersama-sama bekerja di ladang Tuhan tanpa harus memikirkan dan menilai bahwa diri kita lebih baik, lebih lama, diri kita lebih berpengalaman, diri kita lebih senior
diri kita lebih segala-galanya lah pokoknya dari orang lain. Karena anggapan yang seperti inilah yang tidak hanya menghalangi kita untuk terus memiliki sukacita dalam melayani Tuhan, tetapi juga menjadikan kita menjadi yang terakhir di dalam kerajaannya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk tetap bersukacita dalam melakukan berbagai pekerjaan-pekerjaan baik dan terlibat di dalam misi Allah di dunia ini. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, terima kasih untuk pelajaran yang boleh kami maknai pada hari ini tentang perumpamaan pemilik kebun anggur dan para pekerja. Tuhan, kami mau menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang dapat menikmati berbagai proses yang ada dan bersukacita untuk menyambut pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan dan melakukannya. Biarlah Tuhan terus memampukan kami, memberikan kami hikmat dan kekuatan untuk dapat terus setia bekerja di dalamnya. Inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kasih. Kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih sudah setia mengikuti pemahaman Alkitab hingga saat ini. Seperti biasa, berbagai pertanyaan boleh diajukan dan kita akan berdiskusi di WhatsApp. Dan sampai bertemu di pemahaman Alkitab di minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat, selamat malam.